Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Prestiawan dari BDP 3C, dan saya hormati dosen saya Pak Walmadri. Di video ini saya akan membahas tentang materi tentang pemasaran. Yuk simak video ini sampai habis. Standarisasi dan gradi produk. Perkebunan adalah proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk perkebunan memenuhi standar tertentu dan diurutkan berdasarkan kualitasnya. Standarisasi adalah proses penetapan standar yang mencakup spesifikasi, kriteria atau pedoman harus dipenuhi oleh produk perkebunan. Adapun standarisasi itu pun sebagai berikut. 1. Kualitas fisik termasuk ukuran, bentuk, warna, dan kematangan produk. 2. Proses produksi, metode penanaman, pemupukan, dan perlindungan tanaman. 3. Kualitas kimia, kandungan nutrisi, kadar air, residu, pestisida, dan lain-lain. 4. Kualitas mikrobiologi, keamanan dari kontaminasi mikroba berbahaya. 5. Kemasan dan labeling, cara produk dikemas dan informasi disertai pada label. Grading adalah proses pengelompokan produk berdasarkan kualitas dan standar yang telah ditetapkan. Proses ini biasanya melibatkan penilaian visual dan mekanis. Grading bertujuan untuk memudahkan pemasaran dan menentukan harga. Adapun beberapa sistem grading yang sering digunakan yaitu: 1. Grading berdasarkan kualitas. Produk dikelompokkan berdasarkan tingkat kematangan, kesegaran, atau cacat fisik. 3. Berdasarkan ukuran. Produk dikelompokkan berdasarkan ukuran tertentu. 3. Berdasarkan berat. Produk dikelompokkan berdasarkan botol. 4. Berdasarkan warna. Produk dikelompokkan berdasarkan intensitas dan keseragaman warna. Manfaat standarisasi dan grading. 1. Konsistensi kualitas, memastikan produk yang sampai ke konsumen memiliki kualitas yang konsisten. 2. Efisiensi pemasaran, mempercepat proses penjualan dan distribusi produk. 3. Transparansi pasar, memudahkan penjual dan pembeli dan memahami nilai produk. 4. Harga yang adil, menjamin bahwa harga produk sesuai dengan kualitasnya. Adapun dengan penerapan ini semua, produsen dapat meningkatkan daya produk di pasar, baik di domestik maupun di internasional, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Selanjutnya, materi tentang informasi pasar dan teknik pemasaran produk perkebunan kelapa sawit. Pasar dan teknik pemasaran produk perkebunan sawit melibatkan berbagai aspek penting, termasuk pemahaman pasar global, strategi pemasaran, dan pengelolaan rantai pasokan. 1. Informasi pasar perkebunan sawit, yaitu minyak sawit adalah salah satu minyak nabati yang paling banyak digunakan di dunia, dengan aplikasi dengan distribusi makanan, kosmetik, dan lain-lain. 2. Produsen utama.
Indonesia dan Malaysia adalah dua produsen terbesar minyak sawit di dunia, menyumbang lebih dari 55% produksi global. Negara-negara lain juga dapat menjadi produk minyak sawit termasuk Thailand, Kolombia, dan Nigeria. 3. Isu berkelanjutan. Produksi minyak sawit seringkali dikaitkan dengan deforestasi dan masalah lingkungan lainnya. Oleh karena itu, ada peningkatan permintaan untuk minyak sawit yang berkelanjutan. Pemasaran produk perkebunan sawit. 1. Segmentasi pasar, yaitu mengidentifikasi segmen pasar yang berbeda berdasarkan kebutuhan dan preferensi konsumen, seperti industri makanan, kosmetik, atau energi. Kemudian menyusun strategi pemasaran yang disesuaikan dengan sikap segmen, misalnya promosi produk ramah di lingkungan untuk segmen pasar yang peduli terhadap berkelanjutan. 2. Branding dan sertifikasi. Dengan mengembangkan merek yang menekankan kualitas berkelanjutan produk, lalu menggunakan sertifikasi seperti RSPO untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka akses ke pasar premium. 3. Strategi harga, di mana menentukan strategi harga menetapkan harga kompetitif namun tetap menguntungkan dengan mempertimbangkan biaya produksi dan harga pasar global. Memberikan harga khusus untuk pembelian dalam jumlah besar. 4. Distribusi, membangun jaringan distribusi yang efisien, baik di pasar domestik maupun internasional. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau dan mengelola rantai pasokan secara berkala. 5. Promosi, menggunakan berbagai saluran promosi termasuk media sosial, permanen dagang, dan iklan digital, seperti memberikan suatu edukasi, contohnya tentang manfaat dan kegunaan minyak sawit. 6. Inovasi produk, mencari cara untuk mengembangkan produk turun dari minyak sawit, seperti leukemia yang memiliki nilai tambah lebih tinggi, mengikuti tren pasar dan inovasi teknologi untuk tetap relevan dan kompetitif. Selanjutnya tentang supply dan value chain. 1. Supply chain yaitu rantai pasokan yang mencakup semua langkah dalam produksi dan pengiriman produk atau layanan dari bahan mentah hingga konsumen akhir, termasuk pemasukan bahan mentah, produsen, distributor, pengencer, logistik, dan pelangganan. Fokus utamanya yaitu operasional, pengelolaan aliran barang. Value chain yaitu rantai nilai yang memfokuskan pada kegiatan menambah nilai pada produk atau layanan setiap tahap produksi. Terdiri dari kegiatan utama atau dibilang logistik masuk, operasi, logistik keluar, pemasaran, dan penjualan.
Dan kegiatan pendukung seperti perusahaan, manajemen sumber daya manusia mengembangkan teknologi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dengan memaksimalkan nilai tambah. Keduanya dilakukan untuk mengoptimalkan proses bisnis, mengurangi biaya, meningkatkan kualitas, dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Selanjutnya, slide tentang bauran pemasaran, yaitu bauran pemasaran marketing mix adalah kombinasi dari suatu elemen-elemen utama yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk sebuah perusahaan mempengaruhi konsumen dan memenuhi tujuan pemasaran mereka. Elemen-elemen ini dikenal sebagai 4P, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Produk mengacu pada barang atau jasa yang ditawarkan. Harga adalah nilai moneter yang diminta perusahaan. Tempat mencakup saluran distribusi dan promosi termasuk aktivitas pemasaran untuk meningkatkan kesadaran dan minat konsumen. Itulah yang saya tadi sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.